Bunda, ada nggak sih obat buat ngeluarin gas ya? Jadi gas sensasi napas itu memang sangat mengganggu banget ya. Kemudian di sini juga aku bakal bahas ya terkait tenggorokan yang masih mengganjal. Aku bakal sharing lagi berdasarkan pengalaman aku ya, gimana sih kita cara mengatasi asam lambung kalau misalnya nggak mau ketergantungan sama obat-obatan dokter ya. Pastikan kalian nonton video sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal sharing lagi ya pengalaman aku dan tentunya menjawab beberapa pertanyaan kalian. Buat kalian yang baru datang, yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung ya. Semoga video-video aku bermanfaat. Dan buat kalian nih yang belum subscribe, bantu aku subscribe ya. Like juga, komen, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku ya. Jadi channel ini dalam membahas terkait asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dan juga review produk ya. Adapun untuk review produk, kalau misalnya produk-produk yang aku konsumsi dan aku review itu udah aku coba sendiri ya. Dan alhamdulillah saat ini aku udah beraktivitas kembali normal ya, udah bisa kemana-mana. Jadi banyak yang nanya, Bunda gimana saat ini kondisinya, apakah masih sering kambuh? Alhamdulillah sih enggak ya. Saat ini udah bebas makan apa aja, udah bisa makan apa aja, tapi aku masih mengontrol ya. Kalau aku terlalu banyak makan kayak tepung-tepungan, itu juga kayak nggak enak, berasa kayak begah, karena aku tuh gastritis. Jadi nggak boleh makan yang berlebihan, harus makan sering tapi porsi kecil. Jadi aku selalu menyarankan juga kalian ya agar nggak sering kambuh ya, atau nggak kambuh-kambuhan. Nah, kemarin ada yang nanya, Bunda obat herbal apa sih yang Bunda konsumsi pada saat itu? Jadi menurut aku ya obat herbal asam lambung itu banyak banget, tapi itu cocok-cocokan ya. Ada yang misalnya minum 3 kali, misalnya minum 1 botol, 2 botol, 3 botol, dan lain sebagainya, itu sembuh. Tapi ada juga yang udah berbotol-botol, udah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Berarti itu nggak cocok, karena kondisi masing-masing orang berbeda ya. Mungkin aku cocok minum obat ini, tapi kalian nggak cocok. Jadi sekali lagi kalau mau nyobain boleh ya, ikhtiar. Tapi kalau misalnya nggak cocok, jangan ngeluh, jangan marah-marah, karena itu bisa membuat sensasinya lagi makin parah. Nah, jadi untuk madu lambung yang cocok sama aku itu adalah madu Z-Smax. Kalau kalian mau nanya yang lainnya kayak misalnya merek-merek madu lambung yang lainnya, aku itu belum pernah coba, makanya aku tidak merekomendasikan, aku tidak menyarankan, dan aku nggak memberikan tanggapan karena aku belum pernah coba. Yang pernah aku coba itu adalah madu Z-Smax. Aku udah hampir 9 botol ya, 8 botol lebih aku minum ini, cocok sama aku. Tapi kalau misalnya kita lagi ikhtiar ya, dengan ini tuh harus terapkan 3P-nya, nggak boleh melanggar. Kemudian untuk susu yang aman sama aku itu adalah susu es Ergomilku. Alhamdulillahnya aku konsumsi ini, berat badan aku pada saat itu nambah 3 kilo ya. Tapi kalau misalnya udah nggak ada sensasi kayak sendawa, boleh minum ini ya. Tapi kalau misalnya masih ada sendawa tapi nggak sering atau jarang-jarang, boleh konsumsi ini, tapi 1 jam setelah makan saran aku ya, atau 2 jam setelah makan. Nah, kemudian akhir-akhir ini ya, udah sekitar seminggu ini aku itu konsumsi lagi teh hijau, atau namanya itu Detox Green ya. Yang ini kenapa aku bahas ini, karena ada ya di video aku ya, sosmed aku yang lain tuh ada yang nanya, Detox Green itu bagus nggak sih Bun? Buat apa sih? Jadi mungkin Detox Green ini atau teh hijau ini biasa dikenal untuk diet ya, atau diet. Nah, jadi isinya itu seperti ini ya, kayak teh pada umumnya. Dan ini aku minum ya, Bunda kan udah bagus badannya, kenapa minum teh lagi? Jadi alasan aku kenapa, jadi ini adalah terbuat dari herbal alami. Menurut aku sih aman ya teman-teman ya. Untuk kandungan-kandungannya juga ada di sini ya, expiry sampai tahun 2026. Ini adalah teh detox sistem pencernaan, dan ini sudah BPOM, halal juga, jadi nggak usah takut ya konsumsinya. Kenapa sih aku konsumsi Detox Green ini padahal aku itu udah nggak gendut banget? Karena Detox Green ini dikenal untuk yang diet. Kenapa? Karena aku itu kan makanannya saat ini ya udah makan apa aja, kayak mau gorengan juga makan, meskipun ya kadang hanya 1-2 aku makan. Kemudian kadang makanan aku buru-buru nggak dikunyah halus. Kemudian selain itu juga kadang aku makan
kayak tepung-tepungannya ya. Aku tuh suka banget donat ya, apalagi donatnya dikasih seres coklat, itu aku suka banget. Jadi aku kadang mikir, aduh aku kok makannya kayak pengen lagi berlebihan. Nah kemudian selain itu juga kadang aku tuh porsi makan aku tuh aku tambah ya. Nah selain itu juga kadang aku tuh makan kayak keras-keras gitu. Jadi aku pikir ya ini kan menurut aku nggak sehat, makanya aku minum detox green karena ini adalah buat detox pencernaan, detox usus, bisa mengeluarkan ya racun-racun dari dalam tubuh kita. Nah ini aku nggak di endorse teman-teman, aku beli sendiri ya, harganya 89.000, tapi kalau yang mau samaan aku cantumkan di description ya. Nah ini cocok banget buat kalian yang mau konsumsi ini. Kalau misalnya kayak masih ada sensasi sendawa, kemudian lemas, sering lemas, itu biasanya kan dari gula darah, dari pencernaan kita itu nggak lancar, dari usus kita nggak bersih. Kenapa sih kita tuh sering sendawa? Biasanya kan karena gas ya, asam lambung naik itu banyak gasnya. Jadi kalau misalnya udah minum ini tuh bakalan kayak detox ya, racun-racun tersebut, gas-gas tersebut bakalan keluar ya, itu melalui BAB ataupun juga bisa sendawanya luar biasa. Nah, dan pengalaman aku nih teman-teman, setelah minum detox green ini ya, 3 hari pertama ya, aku tuh mules banget ke toilet terus, di kantor, di rumah, tengah malam. Jadi kata teman aku yang berpengalaman ini pada saat awal-awal minum nih, kalau misalnya di dalam tubuh kamu kayak ada banyak racun ya, atau mungkin ada makanan-makanan yang tersisa di usus, pencernaannya yang lagi terganggu, jangan kaget kalau habis minum ini itu kayak mencret, bolak-balik toilet, ataupun kayak sendawanya itu luar biasa. Karena itu adalah berarti mendetoks lagi, ngedetoks ya. Jadi mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Tapi itu nggak berlangsung lama. Kalau misalnya udah bersih, usus kita udah bersih, pencernaan kita udah sehat, itu nanti nggak bakalan kayak diare lagi. Karena aku tuh kemarin diare ya berapa hari, aku tuh bolak-balik toilet, kemudian bawaannya tuh pengen buang angin terus. Selain itu juga sendawanya luar biasa. Dan cara aku nih ya, pasti kalian penasaran, gimana sih Bun cara konsumsinya? Itu kan teh, ini menurut aku teh alami, teh ini aman ya. Ada kafeinnya nggak sih Bun? Kafeinnya mungkin setiap teh itu ada, tapi sedikit ya. Ini nggak masalah, dan aku itu konsumsinya 1 jam setelah makan ya, atau 30 menit setelah makan. Misalnya nih, aku konsumsinya itu, ini aturannya harus 2 kali sehari konsumsi ini, di pagi dan juga sore hari. Tapi kalau aku itu konsumsinya di pagi hari aja ya, pada saat mau beraktivitas. Misalnya nih aku sarapan, hari ini sarapan bubur ataupun mungkin oat. Jadi aku itu sambil sarapan sambil minum ini. Ini enakan ya. Tapi aku masih ragu Bun, aku masih belum berani. Ya nggak apa-apa, kalau misalnya kalian nggak mau nyoba, nggak apa-apa. Yang penting ini aku sharing berdasarkan pengalaman. Videonya udah aku share juga ya cara buatnya. Jadi ambil aja 1 kantong tehnya, masukkan ke gelas, diseduh dengan air panas ya. Biasanya aku tunggu 2-3 menit, lalu aku buang ya tehnya, dan tunggu suam-suam kuku atau dingin baru diminum. Itu enakan. Ini rasanya nggak pahit, cuman kayak ada rasa jati-jatinya gitu ya. Nah kemudian di video kali ini aku bakal bahas ya pertanyaan dari rekan kita ya. Bunda, tenggorokan aku mengganjal, udah minum obat tapi belum sembuh-sembuh, tolong dong sarannya gimana. Nah ini juga bisa menjadi salah satu solusinya ya untuk saat ini, karena ya aku itu beberapa waktu lalu kayak radang gitu ya, kebawaannya tuh pengen ngeludah. Alhamdulillah setelah minum itu udah nggak ada sensasi, tapi nggak instan ya. Aku itu kemarin minum 3 hari baru ada kayak ngerasain loh kayak ada perubahan, dan mulainya detox itu 3 hari pertama. Aku tuh udah nggak kaget karena temen aku tuh udah cerita, kamu jangan kaget ya. Tapi setelah itu udahannya itu enakan, kayak berasa ringan gitu, nggak begah-begah lagi, nggak sendawa-sendawa lagi. Emang benar, biasanya kan kita kalau misalnya makannya terlalu cepat, makan gak dikunyah halus, kayak berasa perut nggak enak, kayak begah gitu ya, kayak berasa penuh. Tapi setelah rutin konsumsi ini emang enakan ya. Ini aku nggak di endorse ya, jadi aku beli sendiri karena memang cocok. Suami aku juga aku kasih ini karena suami aku hipertensi. Ini juga bisa menjaga penyakit jantung dan banyak manfaatnya sih menurut aku ya. Jadi untuk tenggorokan mengganjal ini, selain minum air hangat, kalian juga bisa kumur-kumur air garam pada saat mau tidur malam dan juga pada saat bangun pagi.
dikumur-kumur aja air garamnya. Kemudian aku sarankan juga bisa konsumsi jahe, tapi kalau ada ini boleh konsumsi ini, kalau nggak ada bisa ambil jahe digeprek, kemudian dimasukin ke gelas ya, atau ditipis-tipis, kemudian seduh aja pakai air panas, kemudian diminum ya. Bisa dikasih madu 1 sendok. Kalau nggak ada madu juga nggak ada masalah. Itu adalah obat aku ya yang alami. Kemudian hindari pantangannya, hindari makanan yang berminyak-minyak, gorengan-gorengan dulu ya, kemudian berlemak. Kalau bisa makan yang dikukus atau direbus dulu, dan perbanyak minum air putih. Itu adalah solusi yang aku sering lakukan sendiri. Kemudian ini masih ada pertanyaan, perut terasa panas. Kebetulan kemarin aku udah share ya di video aku yang baru aku upload tadi. Jadi teman-teman, kalau misalnya perut panas itu biasanya ada peradangan ya di lambung kita, di dinding lambung. Jadi kalau misalnya diisi salah, panas, rasanya nggak enak, kayak nyut-nyutan, cara mengatasinya gimana? Yang pertama harus minum air sesering mungkin ya, sering, jangan sampai kita tuh kekurangan cairan, kekurangan mineral. Jadi minum air yang suam-suam kuku, hindari minum yang dingin-dingin. Kemudian yang kedua, makannya itu harus yang lembek-lembek dan harus dikunyah halus ya. Karena ada radang itu biasanya iritasi dan sensitif lambung kita. Makanya kalau mau makan harus yang lembut-lembut. Kemudian yang ketiga, saran aku kalau mau konsumsi obat sesuai resep dokter, tapi aku sarankan untuk terapi konsumsi tepung Garut ini aman. Caranya silakan ambil 2 sendok tepung Garut, kemudian dilarutkan ke dalam air biasa, diaduk-aduk. Kalau dilarut, siram dengan air panas. Kalau enggak, bisa dimasak bubur, kayak masak bubur di dapur, diaduk-aduk kayak gitu ya. Terapi ini 3 kali sehari sebelum makan, insya Allah membaik. Itu cocok sama aku. Kemudian saran aku juga, hindari teman-teman makan terlalu cepat. Makanannya juga harus dikunyah halus, dikunyah 22 kali atau sampai 32 kali ya, agar mudah dicerna. Kemudian hindari berbaring setelah makan, makannya jangan terlalu banyak, porsi kecil tapi sering ya, seperti itu. Kemudian selain itu juga jaga pola hidupnya, terapkan 3P-nya, pola pikir, pola hidup sehat, pola makan, dan tentunya harus melakukan olahraga ringan secara teratur. Jadi kalau misalnya udah pantang makanan tapi nggak olahraga, itu juga bisa menghambat penyembuhan kita. Jadi semuanya itu harus disiplinnya, dari makannya, tidurnya, pikirnya, ya pola pikirnya, olahraganya juga harus semuanya teratur. Jadi seperti itu ya cara mengatasi tenggorokan. Dan kalau misalnya kalian yang masih ada gas nih di lambungnya, kemudian kayak masih ada sensasi lemas, masih kesemutan, ya biasanya itu ada sumbatan ataupun mungkin ada kayak peradangan, bisa konsumsi ini. Untuk link pembeliannya aku cantumkan di description video bawah judul ya, kalian boleh cek ya. Hati-hati karena ini banyak yang palsu. Kebetulan kemarin itu aku langsung check out ya di official store-nya, jadi aku bakal cantumin di bawah sini. Oke ya teman-teman, semoga sharing aku kali ini bermanfaat. Dan buat kalian yang masih berjuang, tetap semangat ya. Semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali seperti sedia kala. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!